Musyaqqatur rasul qawlan wa amalan. Menyelisihi Rasul. Menyelisihi Rasul baik itu pada ucapan Nabi maupun perbuatan Nabi. Ini menjadikan amalan-amalan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin yang mungkin menyelisihi ucapan Nabi dan perbuatan Nabi karena tidak diketahui, dia tidak sadar, tidak tahu. Mudah-mudahan tidak masuk dalam poin yang kita bahas ini. Tapi yang berbahaya adalah mereka-mereka yang sudah paham, sudah sampai dakwah tersebut, sudah diberikan penjelasan kepada mereka, ini sunnah Nabi, ini ajaran Nabi, tapi mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka menyelisihinya. Bukan karena ada alasan yang dikuatkan di sana, bukan karena ada paksaan di sana, tapi karena hawa nafsu yang mendorong mereka untuk menyelisihi sunnah Nabi. Orang yang seperti ini berbahaya. Terancam ibadahnya yang selama ini dia kerjakan dihapus habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum 'inda Rasulillah." Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau angkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan kalian tahjaru, ya, mengangkat keras, membangkang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khawatir apa yang kalian lakukan itu akan menghapus amalan-amalan kalian dan kalian tidak sadar itu. Nah, ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini adalah kalau bahasa kita penyambung lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dulu kan tidak ada mikrofon kalau mau ngomong, sehingga biasanya ada yang Bilal atau apalah bahasa kita, wallah alam saya juga lupa, penyambung lisan lah Nabi SAW. Jadi ketika Nabi ngobrol, sahabat Thabit bin Qais ini karena suaranya kencang, keras, dia mengulangi ucapan Nabi SAW. Itu biasa. Kadang-kadang di masjid besar juga sering kita dengar. Jadi ada imam mengatakan Allahu Akbar, biasanya ada suara setelah itu mengucapkan ucapan yang sama oleh imam, Allahu Akbar. Nah, kira-kira itulah tugas Thabit bin Qais ketika itu. Nah, ketika turun firman Allah yang melarang mengangkat suara di atas suara Nabi SAW, ketika itu beliau tidak keluar dari rumah. Takut. Kenapa? Karena khawatir selama ini apa yang beliau lakukan dapat menghapus seluruh ibadah yang selama ini beliau kerjakan. Khawatir yang begitu besar pada diri beliau. Sampai nggak keluar rumah. Nabi sampai kecarian. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, mana Thabit bin Qais?" Kata Sa'ad bin Mu'az, "Saya tetangganya Rasulullah. Rumah dia dengan rumah saya berdekatan. Kalau dia sakit pasti saya tahu ya Rasulullah." Saya juga kaget, heran ini, kenapa Thabit bin Qais sampai sekarang nggak keluar-keluar rumah. Akhirnya diutus oleh Rasulullah, para sahabat untuk menemui beliau. Ternyata beliau tidak keluar rumah itu karena takut yang begitu besar, karena beliau punya suara lebih tinggi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketakutan itu dikarenakan amalan-amalan yang beliau kerjakan ini jangan-jangan tidak memberikan manfaat nanti di akhirat. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur para sahabat dengan ucapan bal huwa min ahlil jannah. Bahkan beliau adalah penghuni surga, kata Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini menjelaskan bukan maksudnya suaranya lebih kencang, lebih keras dari Nabi SAW dalam perkara yang dilakukan oleh Thabit bin Qais. Tapi yang dimaksud dengan suara lebih tinggi dari Nabi adalah menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW. Sudah jelas ini ajaran Nabi. Sudah jelas misalnya memelihara jenggot, itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau seseorang itu tidak mampu mengamalkannya, tapi jangan dicelah. Karena celaan yang dia lakukan itu berpotensi ibadah yang pernah dia lakukan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu tidak mampu mengamalkannya, ya sudah. Dia harusnya mengaku bahwa ini sunnah Nabi. Tapi mohon maaf, sampai saat ini saya belum bisa mengamalkan itu. Perkara yang seperti ini lebih mending. Walaupun tetap tidak dibenarkan.
Ada orang yang menghina seorang muslim yang mengamalkan sunnah ajaran Nabi, misalnya pakai celana cingkrang. Ini sunnah Nabi, tidak boleh dicelah. Kalaulah kita tidak mampu mengamalkan ini, tapi tahan lisan kita untuk tidak mencelah itu. Khawatir apa yang kita lakukan itu dapat menghapus ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan. Rugi kita.